banget itu. Dan sekarang dengan adanya Kufra dan juga Arlot ini menjadi satu badan yang diharapkan bener-bener ya. Bener-bener untuk bisa menjadi pelindung. Karena akan ada satu kunci lagi di terakhir nih Prof. Fighter kah yang dikeluarkan? Irriteo, tapi aku kayaknya lebih suka kalau Hellcard sih di sini posisinya. Kadita sama Terizlanya mungkin akan terancam. Tapi kalau bukan Hellcard, Fighter Pakito yang paling masuk. Pakito paling oke di sini. Karena balik lagi, Arlot bakal kebantu sama Pakito dengan efek dari ultimate-nya. Dan jangan lupakan efek burst damage-nya mungkin akan mengganggu ke lini belakang. Lini belakangnya Udil. Pengurangan animasi untuk Arlot, ngaruh besar nggak Prof? Kalau ada flicker, nggak ngaruh. Kalau nggak ada flicker, ngaruh. Oke. Soalnya kenapa pakai flicker gak ngaruh? Dia malah lebih enak channeling di belakang, Iya. datang langsung. Ada animasinya bahkan. Soalnya biasanya flicker dulu baru final slash. Oke. Jadi kita lihat ya teman-teman ya. Bagaimana Yes. nanti, tapi satu hero terakhir. Betul, Assassin, betul Fighter. Wah ini kalau seandainya Assassin, Hellcard yang paling oke. Tapi buat sekarang kayaknya harus ada, wah Link. Link Pak. Ini dia, udah di nerf nggak masalah. Nerf dikit nggak ngaruh soalnya Pak Pulung. Dikit aja attack speed. Ada Haskell. Iya. Wah. Bisa ditambahin lagi. Tapi aku malah takut sih rotasi dari Ray ini sih. Yang benar-benar bisa bermain untuk melakukan split push Pak Pulung. Ini akan seperti apa lagi nantinya yang akan dilakukan oleh masing-masing tim karena keduanya sudah selesai untuk mengamankan dan sesaat lagi kita akan diberikan nih teasernya nih, trailernya nih untuk set emblem yang digunakan oleh masing-masing player Prof. Wah kalau kita lihat dari emblem lagi dan lagi harusnya kita berfokus juga sama Nino. Apakah dia akan membawa fatal di sini karena tadi sudah berhasil di game yang pertama. Untuk game yang kedua seharusnya mereka lebih concern juga karena memang critical chance-nya bener-bener ngebantu banget bagaimana team fight besar dari Altrigo itu menangin gimana damage yang lebih tinggi daripada Dewa juga. Alright. Tapi kali ini Lagi. untuk emblemnya silakan Profesor. Itu dia, Fatal digunakan, bahkan Ray juga menggunakan Fatal, Tenacity juga akan digunakan. Bahkan untuk 4 pemain dari Dewa, 4 Tenacity kembali lagi. Oke, apakah Dewa United berhasil menjadi tim yang memecahkan telur Altrigo atau bahkan Dewa United benar-benar memasak ke game yang ketiga. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Panas ya sore ini jadinya. Panas banget terhadap kedua tim ini di mana Alter Ego akan semakin mendekati di mana mereka bisa memecahkan telurnya. Oh, early aggression. Ali Agresya menunjukkan seorang superawat di arah top lane berbagi damage karena Rasi tahu dia punya damage yang sangat besar di early. Magical damage dan emblem yang silakan Profesor. Ya, tapi balik lagi Bargain Hunter ini yang paling jarang digunakan juga untuk para mid laner. Tapi sekarang Udil membawakan Bargain Hunter dengan tujuan agar Ice Queen One-nya cepet jadi. Biar dapetin diskon, potongan. Walaupun sebenarnya potongan yang real adanya di Grab Pak Pulung. Waduh, luar biasa smooth ya Prof ya. Smooth dong. Ini ada beberapa lagi nih, Tenacity sudah menjadi beberapa tim, 4 bahkan 4 untuk Tenacity. tim. Oke, tampaknya kali ini akan coba mendapatkan satu poin kill. Untung Murphy juga masih punya flicker dan bahkan dia paksa flickernya untuk mundur Pak Pulung. Mau nggak mau, walaupun dari Sally Boy belum level 4, tapi setidaknya Sally Boy nggak berhasil dapetin poin kill. Ini Wah. sedikit lagi dari masing-masing playernya juga udah akan langsung level 4. Perebutan turtle di pertama menjadi sangat-sangat penting dan jauh lebih penting dari patch sebelumnya. Mahal. Dan ini menjadi sebuah catatan makanya masih worth it gak sih Prof untuk di awal? Emang benar-benar all in ke gold untuk bisa nge-mirroring di area turtle. Wah, tapi kalau misalkan emang dapet ya Pak Pulung, mungkin bisa. Masalahnya kalau nggak dapet, apalagi kalau mainnya sama-sama defensif, tapi bottom lane. Oke. Alright, satu poin kill Nixon. Almost take down. Masih bisa selamat walaupun tanpa ada purple buff Pak Pulung. Yap, itu dia pergerakan yang memang sudah dikeluarkan. Cukup adem ayem, tidak terlalu barbar. Mereka semua masih menunggu momen karena turtle-nya sekarang sudah hadir. Ya, buat sekarang lagi-lagi kayaknya masing-masing dari Dewa ataupun Alter Ego, mereka juga lebih mementingkan level 4 semuanya biar Iya. sama rata. Biar dapetin ultimate atau bahkan setidaknya biar Ray-nya dapetin level 5 juga agar damage bisa seimbang. Dan lihat Sally Boy dia juga udah ready dengan level 5-nya. Jadi Turtle bakal harusnya di set up oleh kedua tim ini. Yap, itu dia pergerakan yang udah dilakukan. Tapi Prof, untuk sekarang, Romer bisa minta wave minion nggak? Boleh. Boleh masih. Boleh, kalau diizinin tapi ya. Oh, Oh, tiba-tiba berbicara suara case. One last hit. Setelah begitu saja Sally benar-benar keboy. First blood sangat mahal dari bottom lane. Set masih belum 2 miliar para pasukan dari Alter Ego. Mereka membuka space untuk turtle yang sangat mahal. Tapi akankah mereka dapatkan? Karena tidak ada retribution. Sedangkan Nino di arah top lane
Bakal coba dihajar. Roar. Roar. Nino mencoba untuk bertahan. Liam Murphy. Untungnya tidak ada flicker. Untungnya flicker di early game tadi membuat Nino tidak bisa ditumbangin. Itu dia yang mungkin tadi Pak Pulung mention. Gimana Baru tanya kalau ya? rotasinya ke gold lane aja. Tapi kalau nggak dapet malah rugi. Karena apa? Karena berarti turtle-nya bakal free. Buat siapapun yang bergerak ke gold lane. Namun Oh, heavy birthday-nya gagal. Masih bisa dihindari dengan ada Temple Soft Blast for defensive dari Ray. Di arah bottom lane ternyata pergerakan Dixon juga dia nggak bisa bantu kawannya. Karena kalau kalian sadar, Dixon ini adalah sosok EXP yang suka membantu menuju ke arah teamfight. Dan Alter Ego kali ini menambah satu voting lagi dari Inggris. Cahyo dan ternyata kali ini Cahyo menuju ke arah Alter Ego. Jadi di kuping saya meledak gitu. kaget ya di belakang ya Pak Pulung. Betul, tapi ini Alter Ego di awal, ini plot twist banget loh permainan coba. Permainan early game, objektif, dan bahkan lihat, ofensif. Ofensifnya yang sangat mahal. Ternyata kali ini membuat Pai terperangkap di depan sana. Rashid coba melakukan bait. Dan ternyata Pai. flicker dari Pai membuat Liam Murphy tas-tas ribut to cornet. Kali ini tidak berhasil mendapatkannya. Dan solo pick up. Wow. Hampir saja kali ini didapatkan lebih dari Sally Boy. Tapi ternyata cuma ada Watt di sana. Oke, karena semuanya fokus ke arah purple buff. Wah, langsung ketangkep dari nggak dilanjutin ternyata. Ya Nggak karena ada. nggak ada Tyrant Rage. Nggak ada Ya, Tyrant Rage. Tyrant Rage yang sudah digunakan dan memang all in menuju ke arah Pai itu tiba-tiba jadi pergerakan yang wasted dari Dewa United Esports. Sekarang lihat Sally Boy jadi bebas banget untuk bergerak baik ke Gold Lane atau XP Lane agar bisa memberikan tekanan lebih jauh lagi. Oke, Rasi gagal. Petrify Gamingnya kali ini benar-benar rugi. Walaupun itu karena dengan adanya flicker. Tapi lihat Rar dan Nino berhasil menghampaskan seorang Case. Rar. Kenapa suara kayak begitu sih? Iya, soalnya kan Heavy Crossbow punya apa? Rar. Langsung menghempaskan satu poin kill yang sangat mahal di arah mid lane. Dan bahkan rotasi yang terjadi kembali menuju ke arah gold lane yang belum disokong dengan satu poin kill dari Dewa United Esports. Yap, ini dia satu setup lagi ke area dari Gold dan masih gagal Nggak sejauh dapet. ini Prof. Itu dia yang tadi udah sempat kita Ujung-ujungnya mention, mereka Pak Pulung. telat lagi loh, ujung-ujungnya mereka telat lagi. Dan ketika telat, ini mau nggak mau, turtle jadi terbuka. Betul. Dan ini Leo Murphy, mereka harus lebih bijak dalam berotasi lagi dan lagi. Leo Murphy ketika udah terbaca gerakannya, Nino bakal lebih play defensif. Dia bakal mundur ke dalam rumput di tower tier 2. Dan untuk sekarang lihat, all in, Oh, Rasi di paint! Rasi! digocek lagi. Digocek begitu saja kali ini tidak ada lagi Tyrant Rage, tidak ada lagi Federer Strike. Ruginya benar-benar rugi banget. Kenapa? Pertama nggak dapet Nino, kedua mereka terbuka untuk posisi Turtle. Dan bahkan Ray kalau mau masuk sekalipun dia harus memaksa dengan Retribution. Dan kemungkinan dia akan kehilangan Purple kalaupun dia dapetin Turtle-nya. Ya walaupun sama-sama level 9. Waduh, akhirnya kena juga. Tapi walaupun kena tidak ada yang bisa di-all-in menuju ke belakang dan happy birthday Sumerawat Sopriani. Rasi berhasil menenggelamkan Sumerawat di arah top lane. Free Turtle dari Corselli pada mereka Boys. Mundur ke arah belakang. Mendapatkan retribution-nya tapi nampaknya Ray masih berhasil mengamankan purple buff yang sangat mahal. Membuat dirinya masih bisa melakukan rotasi, split push, dan tidak terhentikan sampai saat ini. Oke, Alter Ego di Beda. game yang kedua paket lengkap menurut gua Prof. Oke, Paket lengkap, mereka Setuju. butuh, lu mau apa? Agresif ada, lu mau objektif boleh. bahkan ngebait ultimate mahal dari Leo Murphy, dia lakukan. Iya. 2 kali, 1 Pai, 2 Rasi. Dan bahkan buat sekarang lihat ada 5 rotasi. Wow, Five-man game. Rainernya masuk tapi sekarang di area atas ada serangan pula. Nino akan coba dimakan begitu saja. Satu poin kill didapatkan menurut ke arah belakang. Sally pada mereka mau lewat begitu saja. Dan Watt! Tapi miss cable dari seorang Sally Boy. Berhasil membuat Watt bertahan hidup. Harusnya 2 poin kill di sana. Tapi miss cable yang sedikit saja. Impact-nya terlalu tinggi. Surprise attack. Ada Ray di depan sana. Damage-nya terlalu sakit dari Tempest of Blade. Terlalu terburu-buru gak sih kalau menurut aku? Tapi balik lagi takutnya ada gerakan Iya. dari Rasi yang mengancam dan Petrify yang begitu cepat. Tapi lihat satu orang yang dari tadi belum join team fight secara besar Pai. Karena 5-man gang yang dilakukan sama Dewa United Esports memang tujuannya adalah untuk menghentikan farming dari Iritel. Tapi apakah itu akan berpengaruh ketika nanti akan ada 5 lawan 5? Pai belum mengancam Watt-nya. Watt udah sempet terancam gara-gara apa? Gara-gara Sally Boy. Makanya kalau misalkan nanti akan ada team fight berlima, kayaknya Dewa harus lebih bisa antisipasi. Entah Leo Murphy nahan bouncing ball-nya sebelum Sally Boy muncul. Atau mungkin setidaknya meng-cancel Pai, jadi mainnya defensif. Jadi Leo Murphy nggak buka team fight-nya, dia lebih nunggu.
Rasi di belakang sana, happy birthday! Happy birthday Super Awan Supriyadi! Rasi mendapatkan satu poin kill sangat mahal. Bahkan Case bisa melakukan following up. Rasi depan sana tidak tertakedown sama sekali. Permainan yang luar biasa. Flanking yang sangat mahal para pasukan Dewa United. Mereka kehilangan poin kill. Mereka kehilangan poin turret. Happy birthday Super Awan. Apa yang terjadi dengan Dewa, Prof? Kenapa? Karena tadi Rasi melewati beberapa player loh. Iya. Benar-benar melewati beberapa player dari Dewa dan tidak ada tanggapan sama sekali. Ya mau terhadap bagaimanapun Rasi. itu powernya dari Kadita. Dia bisa nembusin berapa banyak pun hero, berapa besar pun tembok hanya untuk mendapatkan satu advantage dari Ocean Oddity. Dan ingat, dia punya damage reduction di sana. Jadi towernya nggak ada masalah. Dan itu poin plusnya dari Rasi dengan pick Kaditanya. Ada sepersekian detik tadi dia nongol dari atas hingga berada di antara inner dan juga outer. Apakah komunikasi yang kurang berjalan di sini di antara beberapa player? Kenapa? Karena pergerakan dari beberapa player Dewa tadi cukup slow dan santai di situ loh. Aku Dan- sih lebih kiranya lost vision. Visionnya tuh nggak kelihatan, Rasi. Masalah lagi ngumpul. Iya. Kayak kalau Lost Vision kayaknya sayang banget. Tapi kayaknya fokusnya gara-gara purple buff tadi. Iya, makanya Lost Sehingga Vision. fokusnya tuh ke depan bukan ke belakang. Dan Rasi dia tiba-tiba muncul dari belakang. Gak pakai. Apalagi dia ready nih dengan satu item yang harusnya sebentar lagi akan jadi Genius One. Jadi lebih instan. Sama tadi dia nggak muncul di minimap karena Nggak. dia pakai konsil. Makanya. Dan untuk sekarang ketika Genius One-nya ready Pak Pulung. Wah, Watt bakal lebih meledak lagi harusnya. Flicker mau nggak mau harus dia keluarkan. Oke. Ini suara dari jedak jeduk ya. Meledak. Oke, ini adalah serangan lagi yang akan dilakukan oleh beberapa pemain dari Alter Ego karena untuk Celebuya sendiri ya udah dia hanya akan menjadi sang eksekutor. Untuk menjadi yang pertama masuk akan sangat riskan, akan sangat berbahaya. Inner turret menjadi harga yang udah mereka harus bayar untuk Dewa. Dimana itu berhasil diambil dan Lord kemungkinan akan dibiarkan begitu saja. Iya, kalau mereka paksa pinsetnya agak cukup berat sih. Tapi lihat, Rasi coba untuk pegangin kaki dari seorang Ray. Ray coba melakukan rotasi atas bawah, mencoba di cutting, lihat. Dikejar. Mundur, dikejar, lihat minimapnya. Recall terjadi, minimap di sana. Gak ada yang bisa nurunin Ray. Masih bertahan, Ray benar-benar melakukan vlog di arah utara dari Land of Doubt. Ya, tapi ada yang lebih menarik lagi ya untuk pengejaran tadi. Yaitu adalah pengejaran terhadap Yves. Yang dimana walaupun udah di nerf, slow effect-nya udah dikurangin. Ultimate-nya juga disamaratakan 60 detik. Tapi Yves masih difavoritkan. Karena mau bagaimanapun, Yves ini akan menjadi salah satu efek teror di late game. Untuk mempertahankan bagaimana teamfight 5-nya. Dan itulah dia mungkin alasan kenapa Yves walaupun udah di nerf masih digunakan. Sama kayak Link, ada alternatif itemnya loh Pak Pulung, aman jadinya. Jadi perbedaannya Prof antara yang dulu sekarang itu sebenarnya yang jauh lebih signifikan apa? Karena kalau dari sisi item sama-sama bergantung pada SG1. Sama banget. Bedanya dulu maksimum slow-nya. Kalau sekarang udah Udah dikurangin. adjust sedikit aja Di-adjust gitu ya. dikit aja, dari 75 jadi 40. Tapi slow tetap. Tetap. Efeknya di dalam team fight baik. Ya walaupun mungkin ada beberapa player yang nantinya bakal notice kalau misalkan ketemu sama Yves lebih baik bikin rapid boots. Karena rapid boots ada efek terbaru yaitu adalah Iya, pengurangan efek slow. pengurangan efek slow. Jadi ya slow-nya nggak slow-slow banget. Itu dia. Tapi buat sekarang damage deal-nya, sama rata. Lihat Alter Ego semua Buset. damage deal-nya ada di top 5. Buset, Alter Ego bener-bener maunya team fight. Lihat tuh, damage deal-nya besar banget Pak Pulung. Padahal Pai jarang team fight Pak Pulung. Lihat dari tadi. Pai jarang join team fight. Dia 1-0-1 posisinya. Dan untuk sekarang jadi turn down dulu nih buat Alter Ego. Mereka lebih menantikan Lordnya lagi dan lagi. Ini dia objektif Ego. Tim yang tiba-tiba berevolusi setelah minggu ketiga kita melihat plot twist. Yep. Minggu keempat kita melihat sesuatu yang lebih plot twist lagi. Paket lengkap. Dipaksa objektif sama tim, X dipaksa objektif sama Pets. Yes, tapi ternyata tim akan cepat terjadi. Serpai akan dioleh begitu saja. Masih bisa selamat Flicker karena pelakatnya mencoplek. Dia pakat. Dan lagi-lagi Happy Birthday yang hampir mendapatkan case. Masih ada Modify Gaming. Para pasukan dari Alter Ego, mereka meriset semua. Mereka mendapatkan keuntungan. Karena all-in telah dikeluarkan oleh para pasukan Dewa. Harusnya Alter Ego dapetin Lord kali ini. Tapi kalau dia benar-benar buying time sedikit dan sedikit lama, terlambat, semua momen yang dia pegang bisa hilang, Profesor. Wah, tapi satu informasi yang mahal, Tempest of Blade udah digunakan jadi Ray. Yes. Harusnya kalau kontes ke arah Lord ini bakal berbahaya banget. Ya. Tapi ingat, Ray punya Ray Retribution. Apakah berhasil mendapatkan kontes? Para pasukan dari Dewa United, pada Esther telah terlihat informasi telah diberikan. Ray? Ray is coming up, tapi Happy Birthday! Ray menuju ke arah belakang, Retribution didapatkan!
mereka menghilangkan sosok pemikir retribution dari Dewa dan membuat Dewa harus mengikhlaskan Lord kali ini. Oke, ada pergerakan yang memang begitu baik tadi ya. Happy birthday seperti apa yang sudah disebutkan oleh Oji menjadi sebuah hal yang membuat sekarang Dewa mau nggak mau ikhlas terhadap satu Lord ini. Gak bisa lagi bro. Wah masalahnya kalau misalkan masih mau dipaksain, yang ada 4-nya bakal dimakan sama Iya. Alter Ego. Karena mau gak mau, dari tadi Dewa cuma dapat 1 kill, itu yang pertama. Sekarang menuju ke 10.000 net worth difference. Dan dengan Lord ini, harusnya Dewa lebih berhati-hati. Karena kalau Dewa United Esports, mereka lengah sedikit, tidak menutup kemungkinan endgame akan terjadi. Di gap gold yang akan menyentuh 10.000 Pak Bulung. Ini mereka benar-benar menjadi sebuah hal apa untuk Dewa ya. Mereka ragu banget kelihatan dia tadi. Mereka ragu untuk bisa membuat sebuah pergerakan. Mereka Sebenarnya ragu awalnya untuk- enggak. Kita lihat Tyrant Rage, kepai. Tapi tiba-tiba di cancel. Di dodge, dihilangkan efeknya. Rasi kedua kalinya itu mungkin. Jadi kalau ketiga kayaknya enggak dulu, sabar dulu. Oke, konsel gaming terjadi. Rasi terlihat terdeteksi pergerakannya. Mereka memilih untuk mundur ke arah belakang, mencoba untuk mendapatkan BS turret terlebih dahulu di arah bottom lane. Membuat para pasukan dari Dewa United mengendorkan sedikit permainan mereka. Cuma sekarang inisiator mereka belum ada di Papulung, yaitu Sirpai. Belum menggetarkan lane of down. Masalah Sirpai, what? Lagi-lagi penalti zone, salah pikir terjadi. Satu hilang, ini bencana. Bahkan para pasukan dari Alter Ego, mereka coba untuk mengumpul. Di arah base yang dimiliki Dewa United. Mundur dengan Jerap Wave, ditenggelamkan. Ini bencana. 3 hilang. Alter Ego akhirnya memecahkan telur mereka dengan kemenangan 2-0. New match untuk Alter Ego. Alter Ego menabrak takdirnya yang memang untuk sebelumnya ada PES mereka di nerf tapi tidak untuk kali ini. Alter Ego mereka memecahkan untuk telur yang telah lama hinggap di mereka. New patch, new Alter Ego. Dan lihat bagaimana senyuman dari sosok Udil yang mungkin udah lama menghilang. Terakhir kali aku lihat Udil senyum, Culture Champs minta maaf. Iya. Sekarang mereka senyum gara-gara mereka menang. Dan ini waktunya untuk Alter Ego wawancara. Pak. Ini dia yang ditunggu-tunggu banyak orang. Interview Alter Ego. Oke. Begitu, coba terlihat efeknya begitu bahagia di antara kedua pemain. wow. Ada 2 Julian yang begitu damai di sana dan itulah yang kita harapkan juga. Ada di kolom komen, ada di komunitas kita. Damai, peace, love, and gaul pokoknya Pak. Peace, love, and gaul. Tidak ada tim yang belum kalah. Sekarang semua tim sudah merasakan kemenangan. Ini dia pemenang match pertama hari ini. Mari kita sambut Alter Ego. Wow. Jauh-jauh dari Indramayu di pilihan Alter Ego menang dan cita-cita lu, impian lu